Rekan guru bahasa Inggris, kita masuk ke pertemuan kita yang ke-6 di bimbel pretest bahasa Inggris. Pretest bahasa Inggris PPG bersama saya dengan Mr. IDP hari ini, hari Selasa 18 Juli. Ya, kita lihat soal nomor 1. Ini tadi sudah saya sudah saya posting di grup kita. Jadi ini mengenai tips, Bapak Ibu. Ya, ada suara yang keluar lagi ya. Bentar ya. Saya kalau ada suara-suara tidak bisa konsentrasi. Oke. Kita lanjut ya. Jadi sini ada mengenai TPEC Bapak Ibu. Jadi kalau mengenai TPEC itu ada pedagogik, sini sudah ada pedagoginya ya. Lalu ada materinya. Apakah ini sudah ada materinya? Di sini sudah ada materinya. Ya, the following are activities in the classroom that are intended to enable students to create informative video. Ya, ini tentu ada apanya ya, materinya ya. Maka di sini yang berhubungan dengan project untuk membuat. Lalu di sini kita perhatikan informatif videonya itu berisi tentang how to stay healthy. Ya, maka ini adalah panduannya ya, bukan mengenai yang lain. Jadi di sini kita lihat nomor 1, student watch some videos. Ya, ini mengenai teknologi unsur T dan juga tetap topiknya sama. Ya, how to stay healthy in pandemic time. Lalu demikian juga dengan nomor 4 berhubungan dengan nomor 1 ya. Yaitu the student create a script for the informative video. Sedangkan yang di sini ini lari dari topik, lalu di sini bukan mengenai teknologi. Itu dia ya. Maka yang ini salah, 2 dan 3. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi jawabannya 14 delta. Kita lanjut. Ya, kemarin sudah saya katakan bahwa indikator di sini lalu yang ditanyakan apa? Coba kita baca ya. Students are able to understand. Ya. KKO-nya to understand. Oke. Jadi KKO bisa merupakan kata kunci. Jadi sehubungan dengan hal tersebut, kira-kira guru akan menyuruh murid ngapain? Ya. Jadi kita perhatikan aja di sini. Ini KKO-nya to understand. Maka jika ada KKO yang hot, sementara to understand itu bentar ya. Ya, sementara kalau compose itu hot, sementara kalau to understand itu bukan hot Bapak Ibu ya, makanya di sini salah. Oke, itu dia ya. Jadi ini salah. Lalu yang berikutnya to find differences. Ya, coba kita lewatkan dulu. Ini upload juga. Ini juga termasuk hot teman-teman ya. Kalau to upload itu berarti to create. Oke, lalu antara find differences sama answer several question, dia akan lebih condong ke answer several question karena ini mengenai contextual meaning. Nah, itu ya. Jadi berhubungan dengan reading comprehension. Oke, makanya di sini yang tepat itu adalah nomor 2 delta. Nah, itu ya teman-teman ya. Silakan kalau ada pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 silakan. Kalau tidak ada kita lanjut ya. Kita lanjut soal nomor 3. Nomor 3 di sini dia mengatakan I'd love to. Ya, kalau ada ekspresi yang seperti ini, I'd love to, itu menyatakan persetujuan atau menerima, gitu ya. Ya, dalam hal ini adalah menerima undangan atau memenuhi. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi accept invitation. Ini kan kalimat mengajak ya. Would you like to come over for a meal? Kau mau nggak makan malam gitu. Lalu dia mengatakan ya, gitu ya. Jadi accept invitation, menerima, memenuhi. Kita lanjut soal nomor 4. From this email we may conclude that. Ya, jadi kalau ada mengenai surat seperti ini teman-teman, supaya kita mudah memahaminya, mudah menganalisanya. Di sini pengirim surat siapa? Gorder. Nah, ini ya, pengirim Gorder. Lalu penerima Dr. Post. Apa yang dikatakan Gorder? It is with great pride that I fully endorse. Endorse itu seperti menyarankan teman-teman ya, merekomendasikan. Merekomendasikan siapa? Amy Allen sebagai nurse-nya siapa? Nurse-nya Dr. Post. Nah, itu teman-teman ya. Karena surat ini ditujukan kepada Dr. Post. Maka sini Dr. Gorder offer a good recommendation about
Amy. Amy. Itu teman-teman ya. Kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 5. The basic competence is students able to analyze. Okay. Current information correctly. In the classroom, teachers give students tasks and worksheet from internet, then ask students to solve it. Di sini kan sudah ada kata kuncinya, ya, menyelesaikan masalah tersebut. Ya, tentu ini adalah nomor 5 mengenai problem based learning. Oke. Oke, teman-teman, mungkin ada pertanyaan bagaimana dengan yang lain ini? Ya, jadi kalau contextual learning dia, ya, pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari ya, kata kuncinya kehidupan sehari-hari, daily life. Oke. Kalau inquiry biasanya ada kata seperti hipotesis, Bapak Ibu ya. Oke. Observation. Kalau cooperative learning ya bekerja kelompok. Jadi ya, ada pertanyaan sampai nomor 5 silakan. No question? No question, sir. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut teman-teman ya. Ini mengenai kalimat rumpang, ada 2 kalimat ya, ada 2 bagian. Jadi untuk mengerjakan seperti ini, bisa kita akali dengan kita pilih yang mana yang lebih mudah kita pahami. Nah, supaya opsi jawabannya itu bisa kita eliminasi. Ya. Menurut saya yang paling mudah adalah bagian ini, teman-teman ya, bagian ini. Coba kita perhatikan di sini. The magazine bla 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 should. Nah, di sini setelah titik-titik di situ ada diikuti oleh kata kerja, Bapak Ibu. Maka ini kan berhubungan dengan apa ini? Dengan orang atau dengan benda. Ini kan dengan benda ya, makanya di pilihannya di sini tidak ada whom, whose, tidak ada ya. Oke, jika ada setelah titik-titik berhubungan dengan benda ya, dan hal ini mengenai relative pronoun ya, jika setelah titik-titik ada kata benda, Bapak Ibu bisa catat ya, maka di sini tidak berhubungan dengan preposition plus with, tidak ya, plus with, tidak berhubungan dengan preposition plus with, lalu tidak berhubungan dengan kata seperti ini juga. Oke. Ya. Lalu mengapa it ini salah, Bapak Ibu? Ada yang bisa memberi jawaban? Mengapa jawaban it salah juga? Kenapa? Karena tidak ada yang ditunjuk setelahnya. Ya, kurang tepat. Ada yang lain, Bapak Ibu? Karena double subject, udah ada magazine. Ya, bisa. Nanti tambah it lagi. Ya, atau kita jawab juga supaya lebih jelas dia, karena it itu bukan relatif pronoun word. Nah, itu ya teman-teman ya. Itu bukan relatif pronoun word. Nah, ini ya. Kalau which itu dia relatif pronoun word dan berfungsi sebagai conjunction. Teman-teman. Yang benar adalah Nah, itu ya. itu. Ya. Ya, jadi di sini sudah ada untuk nomor 6 yang which-nya sudah pasti benar ini ya jawabannya ya, maka otomatis alfa jawabannya. Oke, is it clear? Clear. Ya, kita lanjut Bapak Ibu ya. Soal nomor 7. Nah, jadi kalau ada seperti ini soal teman-teman mengenai reading comprehension, kita baca saja kalimat terakhir, apa yang diminta. Oke. According to the passage, the distance between the stars and Earth are, ya, maka yang ditanya di soal itu adalah hal ini ya teman-teman ya. Jadi kita cari di konteks soal itu di teksnya yang membicarakan the distances between the stars and Earth. Ya, jadi kita baca teman-teman ya, mau tidak mau harus kita baca. In reality, ya, those stars. Oke, sebentar ya, ada suara bocor.
In reality, though stars are always moving, but because of the tremendous distance. Nah, di sini kan sudah ada distance ini teman-teman ya. Between the stars themselves and of the star to Earth. Nah, ini kan sudah ada ya. Oke. Apakah kita sudah bisa menyimpulkan berdasarkan kalimat ini? Because of the tremendous distance. Oke, what is tremendous distance? Maka Luar biasa, luar biasa. Ya, luar biasa. Oke, maka yang sinonim dengan tersebut yang mana? Dengan luar biasa itu? Itu adalah huge. Ya, huge. Besar. Huge, bisa besar, luas gitu ya. Ya. Oke, kita lanjut. Ya, jadi mengenai soal idiom di soal-soal pretest KPG bahasa Inggris ya, soal-soal pretest bahasa Inggris KPG ada juga keluar mengenai idiom Bapak Ibu. Di sini bisa kita lihat kuncinya, Kamal is feeling very happy. Ya, very happy. Okay, because he win 100-meter race. Ya, oke. What is the best idiom to express the situation above? Nah, ini kan very happy ya. Ya, situasinya bahwa Kamal merasa bahagia, senang. Yang mana kira-kira teman-teman? On cloud 9. Ya. On cloud 9. Ya, kalau all ears, eager to know, want to know. Raining cats and dog, raining heavily. Feeling blue, very sad ya, atau sad. Oke. Kita lanjut ya. Di sini ada percakapan Robi dan Asti. Oke. Who got a phone call from her friend? Jadi di sini yang ditanyakan adalah panggilan telepon. Nah, ini ya. Siapa yang mendapat panggilan telepon? Lalu kita baca. Ya, satu kali lagi surat ini dari Asti ya, teman-teman ya, dari Asti untuk Robi. I have received a phone call from Andy. Ya. Jadi siapa yang mendapat telepon, teman-teman? Asti. Asti. Ya. Asti. Asti. Ada yang lain? No. Yang lain bagaimana? Asti. Ya, karena I di sini refers to Asti. Oke, itu ya teman-teman ya. Karena yang menulis surat adalah Asti. Oke. Kita lanjut ya. Oke, di sini teman-teman judulnya Gorillas. Nah, Gorillas. What is the text about? Oke. Jadi ini teman-teman cukup mudah sekali ya dari judulnya aja. Ini kan mencirikan gorila secara umum. Kenapa bisa kita katakan begitu? Karena dia tidak disebutkan spesifik, tidak disebutkan ini gorila siapa. Ya. Maka ini mengenai describe gorilla generally. Oke, ya. Oke. Mengapa contohnya di sini retell about gorilla salah? Retell about gorilla salah. Retail itu kan Kalau contoh spesifik itu gimana contoh kalimatnya? Gimana? Ulangi. Kalau teksnya itu specifically itu contoh kalimatnya bagaimana? Ya, dari judul aja dia sudah bisa kita apa ya, supaya ada judul My Gorillas. Berarti spesifik, gorilanya gorila yang mana? Spesifik. Jadi kalau tidak ada di sini kata my-nya atau our gorillas gitu ya. Atau contohnya gorillas in the zoo. Nah, atau gorillas in Jakarta's zoo. Nah, itu spesifik dia. Jadi kalau seperti ini dia sudah bisa kita simpulkan gorila secara umum. Itu teman-teman ya. Maaf, Sir, mau tanya. Ya, silakan.
Ini masuknya ini kan describe. Berarti kan ini purpose-nya dari descriptive text. Kalau general itu bukannya report text ya? Ya, benar. Ya, betul. Lalu pertanyaannya apa? Berarti ini kalau misalkan masuk ke teks, descriptive text apa report text? Report dong. Kalau report kita biasanya kan kita pakai kayak to inform kayak gitu ya. To inform? Tidak. Apa di sini diperbolehkan pakai describe tapi karena ditambahin generally gitu? Ya, ini kan tidak jelas ini gorilanya siapa. Gorila yang mana kan tidak jelas. Jadi secara umum bisa kita maknai ini secara umum. Oke? Bisa dipahami atau ada pertanyaan lain? Silakan. Bisa dipahami, Sir? Ya, yang lain bagaimana? Bisa? Paham, Sir. Oke, kita lanjut ya. Oke, what is the type of the text? Ya, report ya, tadi sudah kita bahas. Jadi kalau report itu to describe something in general. Oke, kalau description to describe something specifically. Ya. Spesifik. Spesifik maksudnya apa Bapak Ibu? Yang di describe itu jelas yang mana barangnya. Gitu ya. 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 Oke, kita lanjut soal nomor 12 sampai 13. Ya, nomor 12 banyak salah teman-teman ya. How old will the boy be? Nah, ini ya, ini harus kita pahami. Anak laki-laki itu akan berumur berapa? Maka kita perlu mengetahui sekarang dia umur berapa. Gitu. Maka kita lihat di teks ya. Ya, di sini ada ini. Di sini dikatakan, teman-teman, kita lihat ya. And I was 4. Apa maksudnya I was 4? Telah berumur 4 tahun. Ya, bisa kita artikan telah atau dulu, ya. Tetapi tidak spesifik dulunya ini kapan. Oke, dulu aku berumur 4 tahun. Maka yang pasti sekarang dia bukan berumur 4 tahun. Lalu kita lihat kalimat berikutnya. Now I'm happy to say I'm a year older. Oke, sekarang dia berumur 1 tahun lebih. Maknanya sekarang dia berumur berapa, Bapak Ibu? 5 tahun, 5. 6. 5. Sekarang 5. 5 tahun. Ya. Sebelumnya kan umur 4, ini kan? Maka sekarang berumur 5, begitu ya. Di sini kan ada dikatakan a year, setahun lebih tua. Iya. I am 5. Jadi kalau I am 5 maknanya yang di waktu yang akan datang ya apa jadinya? He will be 6. Kedepannya dia jadi Ya. Kedepannya dia akan berumur 6 tahun gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Ini soalnya menjebak ya, Mister ya? Ya, menjebak kita bisa bilang iya, tetapi kalau kita fokus atau teliti, kita bisa menjawab. Jadi sehubungan ini kan masuk dalam hitungan reading comprehension teman-teman ya. Jadi kita lihat di sini. Bentar ya. Kita lihat di sini. How old will the boy? Ya, berarti kita lihat yang ada membicarakan umur. Ya, yang membicarakan umur kan di sini ya. I was 4. Maka untuk menjawab soal tersebut kita bisa lihat ya kalimat sebelumnya atau kalimat setelahnya. Dalam hal ini kalimat setelahnya di sini dikatakan ya aku 1 tahun lebih tua. Kalau ini kan sudah menyatakan saat ini I am simple present tense. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 13, soal pretest bahasa Inggris PPG. Two sequence line which have rhyme. What is rhyme?
Ya, seperti bunyi puisi teman-teman ya. Jadi akhirannya Ya, itu rima. Rima. Risma. yes, rima, bukan risma ya, rima. Saja. Ya. Jadi kita perhatikan aja yang mana di situ ada bunyinya di akhirannya sama. Ya. When I was one, I was so fun. One fun. Rima enggak? Ya, berirama. Sama. Mm-mm. One fun. Ya, jadi jawabannya alpha ya. Line 1 and 2. Jadi kalau yang lainnya tidak. Kalau 2 dan 3 bagaimana? Di sini fun, di sini 2. Beda ya teman-teman ya. Oke. Ada pertanyaan sampai nomor 13? Silahkan teman-teman. Any question? Sir, mau tanya, Sir. Ya silakan. Balik lagi ke nomor 5, Sir. Oke. Ya, pertanyaannya apa? Pertanyaannya, itu kan indikatornya tuh analyze. Mm-mm. Menganalisis ya, Sir ya? Itu Ya. masuk C berapa? Kognitif berapa, Sir? 3. Analyze. Kognitif Iya, level 5. level 5. Mm-mm. Itu kok bisa jawabannya jawabannya kok bisa problem, Sir? Jadi semestinya apa? Yaitu menganalisis the current information. Itu masuk ke problem based learning. Ya itu kok bisa ya? Saya masih belum nangkep. Ya, kita berdasarkan kata kunci aja, teman-teman ya. Di sini ada dikatakan then the students solve, ya, then ask students to solve it. Oh, jadi kata kuncinya solve itu karena ada memecahkan masalah gitu ya, Sir Ya, ya? benar. Oke, thank you, Sir. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Sampai nomor 13, silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut. Ya, kita lanjut ya. Ya. Oke. What efforts are you going to do there to deal with this? Ya, berarti ada masalah sini ya. You are assigned to work at an undeveloped school. Poor teaching and learning activities, lack of media learning resources, as well as low motivation student. Ya, jadi ini seperti soal kepribadian teman-teman ya. Jadi usaha-usaha apa yang akan kamu lakukan? Ya, tentu di sini teman-teman kalau ada soal seperti kepribadian, ya, jadi kita harus bertanggung jawab, berintegritas, nah gitu ya. Ya, kita lihat tupoksi kita. Kita sebagai guru ya menjalankan tanggung jawab kita. Ya, jadi di sini, I will sacrifice myself, trying my best and my mind to find new ways to develop the school. Kalau kita bandingkan dengan pilihan yang lain, ya, contohnya option A, I ask the principal and teachers to improve the school quality. Ya, ini kan seolah-olah kita tidak punya tanggung jawab kalau kita pilih Eco, ya. Bagaimana dengan Alpha? I will list the school need and write it mungkin maksudnya ya. On newspaper. Nah, ini sudah terlalu jauh. Itu ya teman-teman, soal nomor 14. Delta. Ada pertanyaan soal nomor 14, silakan. No, sir. Next. Ya. Oke, pay attention to the following text. Oke, ini ya. Ya, jadi ini walaupun soalnya panjang, ya kita lihat aja teman-teman ya. Kita jangan langsung membaca semua. Di sini yang ditanyakan adalah the underline word they in paragraph 1 refers to. Ya, ini merujuk kemana kata they sini ya. Cool. Ya, coba kita lihat. Schools at present still rely on standardized testing procedures because they have
only one correct response. Nah, Testing procedure. jadi di sini ya, standardized testing procedures, prosedur testing yang berstandar. Itu maksudnya teman-teman ya. Lalu dikatakan sini such as. Ini contohnya. Oke. Itu ya. Jadi multiple choice true false question ya itu merupakan contoh dari ini yang warna kuning. Biasanya dia kalau dia memang lihatnya ke depan ya. Gimana? Kalimat Oh ya, lihatnya ke biasanya. kalimat yang sudah disebutkan. Biasanya ke depan, Bukan ke tapi tidak belakang. selamanya ya. Nggak selamanya ya. Ya. Tapi tidak itu ke depan. Oke, kita lanjut teman-teman. Soal nomor 16. Lanjut. What is the passage about? Ya, tentang apa ini? Apakah guru idolaku atau gaya dari guru idolaku atau my idol teacher atau the teaching style of my teacher? Ya. Kalau seperti ini teman-teman ya kita baca bisa kita baca apa ya? Secara scamming namanya, scamming. Ya, biasanya setelah kita membaca dari awal sampai akhir kita bisa apa ya namanya? Menyimpulkan apa yang tentang apa tulisan ini. Pokoknya di sini ya, during my year with her, the girls began to write poetry because her direction and encouragement. Ya, lalu at the end of the year, we publish a journal of our writing. I would like to give you an example of her teaching method. Nah, di sini kan ada. I would like to give you an example of teaching method. Of her teaching method. Berarti dia adalah guru ya, yang bicarakan ini adalah guru. Ya, jadi kalau dikatakan contoh dari gayanya mengajar atau metodenya mengajar, berhubungan kemana ini? Ya, tentu lebih ke sini ya. Style. Yes. Kita lanjut. Lanjut. Soal nomor 17. Ya. Alona is proficiently competent at conversation and class discussion. Jadi kalau dikatakan proficiently competent, ya, jadi sangat baik ya. Bisa kita katakan baik atau sangat baik. Jadi ini adalah Advance. Oke, kita lanjut teman-teman. Consider the following phenomenon. James is a type of students who like to have physical movement. Ya, jadi apa ini physical movement? Ya, pergerakan fisik. To learn English. What learning activities is suitable for such a students? Jadi aktivitas pembelajaran yang bagaimana yang cocok, yang sesuai dengan model murid tersebut. Nah, ya, yaitu di sini dalam hal inilah si James. Apakah kalau yang suka pergerakan fisik, ya, apakah cocok kalau kita suruh memorizing atau Tidak. Atau apakah cocok mengobservasi? Ya, observasi itu kan kita cukup duduk memperhatikan. Lihat aja. Ya, jadi walaupun seumpamanya kita tidak tahu artinya ini, kalau ini kita tahu, ini kan kita eliminasi ini teman-teman ya. Iya. Karena tidak berhubungan dengan physical movement. Ya, simulating situational episodes. 14 delta. Jadi simulating, mensimulasikan, memperagakan. Nah, itu teman-teman ya. Memperagakan seperti cerita diperagakan gitu ya. Jadi ada physical movement. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu sampai nomor 18 atau dari soal-soal yang sudah lewat silakan.
Sir, nomor 17 kalau post intermediate itu apa, Sir? Seperti apa? Maybe Sir bisa ngasih contoh? Ya. Jadi kalau intermediate itu ya di level menengah, kalau post ya berarti setelah level menengah sebelum mencapai advance ya di antaranya gitu. Ya. Jadi nanti dikasih keynote di kata-kata soalnya gitu ya, Sir. Semisal mau jawaban yang post intermediate. Ya, berarti ada kesalahan sedikit gitulah. Jadi kalau dia juga sudah cakap tetapi ada beberapa kesalahan masuk dalam post intermediate. Gitu ya. Oke, Sir, thank you. Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi kita break seperti biasa ya. Tadi kita telah masuk 1 jam, nanti kita lanjut pukul 8.30 teman-teman ya. Pak, kalau saya mau tanya boleh? Boleh, silakan ya. Nomor 18 itu kalau misalnya ada pilihan lain, misalnya bukan yang itu ada simulating, ada kemudian ada role play. Itu apa yang kita pilih, simulating atau role play, bermain peran? Ya itu dua-duanya benar ya. Nah, benar, berarti nggak mungkin disatukan dalam jawaban itu ya? Ya betul. Ya. Oke. More question? Mister, Yes, silakan. boleh tanya satu lagi? Silakan. Mungkin bisa dikasih beberapa vocabulary kalau beginner itu kira-kira kosakatanya apa saja? Kalau intermediate indikator kosakatanya apa saja gitu. Maaf, nomor 17 ya. Kalau post intermediate mungkin kosakatanya apa saja gitu, Mister. Menurut saya itu bukan mengenai kosakata ya. Bukan mengenai kosakata. Tadi kan sudah saya jelaskan. Jadi kalau di level menengah itu dia mungkin contohnya bisa berkomunikasi ya dengan contohnya mengenai percakapan sehari-hari gitu ya. Jadi topik-topiknya belum terlalu banyak, tapi untuk kehidupan sehari-hari bisa. Kalau intermediate itu sudah lebih luas topiknya. Sedangkan kalau beginner ya biasanya itu seperti apa? Anak-anak SD yang belajar bahasa Inggris, penyebutan-penyebutan nama-nama benda gitu ya. Belajar pengucapannya. Nah, gitu dia. Lebih kurang seperti itu. Itu Pak, kalau TOEFL itu masuk ke advance. Gimana? Coba tolong diulangi.